Luar biasa ya, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah iman dan pembaharuan karakter. Iya, ternyata kita bukan hanya beriman saja, tapi karakternya harus dibaharui ya. Tema firman Tuhan ini terambil ayatnya dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 mulai. Judul perikopnya di sana adalah manusia baru. Siapa di sini yang sudah merasa menjadi manusia baru? Masih lama semua? Pulang saja kalau masih lama semua. Ya, kita harus menjadi manusia baru. Iman dan pembaharuan karakter ini adalah dua hal yang tidak boleh terpisah. Banyak orang Kristen beriman, tapi karakternya nggak dibaharui. Makanya orang ke gereja banyak yang tersandung. Dan ngomong itu Kristen bu, tapi kok kayak gitu modelnya. Itu Kristen bu, tapi pinjem uang gak balikin. Nah, gak usah angkat tangan. Bertobat saja ya. Kita baca bersama yuk, bagaimana sih menjadi Kristen yang dibaharui itu. Ayat 17 baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sampai situ dulu. Ayat ini berkata saudara, ya kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi kira-kira pesan ini serius enggak? Serius. Kutegaskan, ya namanya kata tegas itu harus saudara ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi tanda pertama orang tidak kenal Tuhan itu pikirannya sia-sia. Coba kita cek dari pikiran kita dulu. Apa yang tiap hari saudara pikirkan? Ya, coba semua gini. Ya, apa yang tiap hari dalam pikiran saudara itu apa? Ya, itu menggambarkan dirimu loh. Kalau yang tiap hari kau pikirkan hanya uang, berarti kau mata duitan, hamba uang. Kalau yang tiap hari saudara pikirkan, aku tuh pengen melakukan kehendak Tuhan ini apa ya? Nah itu berarti saudara itu ya mencari sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Kalau yang tiap hari saudara pikirkan, mertua saya itu loh. Ada di sini yang begitu? Ya, enggak ada ya. Apa yang saudara pikirkan tiap hari? Coba kita cek apakah pikiran kita itu sia-sia. Sebab orang yang tidak mengenal Allah itu tandanya pikirannya sia-sia. Ya, jangan pikirin yang sia-sia saudara. Percuma loh, jangan buang energi. Kalau tiap hari yang saudara pikirkan kekhawatiran, ya itu juga buang energi. Karena Alkitab bilang dengan kekhawatiranmu engkau gak bisa menambah sehasta pun pada jalan hidupmu. Jadi daripada khawatir lebih baik bersyukur, amin. Rubah hidupmu sendiri saudara. Daripada tiap hari saudara khawatir bagaimana nanti ke depan ini, bagaimana. Lebih baik Tuhan aku bersyukur, aku percaya. Ya ke depan ini pasti hidupku semakin disertai Tuhan. Aku semakin mengejar perkenanan Tuhan. Jangan punya pikiran yang sia-sia. Lalu di sana dikatakan apa? 18. Karena pikirannya sia-sia, orang yang gak kenal Tuhan itu pengertiannya itu gelap. Dan pengertiannya yang gelap. Ya, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang gak kenal Tuhan itu pertama pikirannya sia-sia, kedua pengertiannya gelap, gak ngerti apa-apa. Ya, lalu apa dikatakan karena mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, pelayanan kita tidak menjamin pengenalan kita akan Tuhan. Banyak orang jago di pelayanan, ya, main musik pinter, khotbah pinter, worship leader pinter, tapi itu nggak menjamin
seberapa jauh pengenalanmu akan Tuhan. Ya, bisa jadi orang pelayanan tapi pengertiannya masih gelap. Ya, karena dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Persekutuannya dengan Tuhan rusak, saudara. Karena apa? Ya, karena dia itu jauh dari Tuhan, maka kebodohan itu dalam mereka tuh ada. Ya, makanya orang-orang itu tidak menjadi jaminan dia ke gereja. Banyak orang bodoh, contoh ya, pacaran dengan orang yang belum bertobat. Itu bodoh, saudara, sangat bodoh. Ya, karena engkau sudah mengerti firman Tuhan. Ya, pacaran dengan orang yang gak bertobat, ini tindakan yang bodoh. Saya bicara tentang orang bodoh itu, maaf ya, orang pinter itu gak diukur dari S1, S2, S3, S21 kayak Samsung, S23, sekarang Samsung yang terbaru S berapa? S24 ya, nanti keluar lagi S25. Samsung aja upgrade diri terus loh. Ya, saya tidak bicara tentang kepintaran itu dengan SS yang saudara punya. Tidak jaminan engkau lulusan Amerika, lulusan Jepang, enggak jaminan. Waktu engkau hidup jauh dari Tuhan, pikiranmu tuh gelap. Kebodohan yang menguasai engkau dan hatimu itu degil. Apa itu degil? Keras, tidak bisa berubah. Ya, ini ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Jadi ingat ya, kita tidak bisa, oh itu cum laude pintar di hadapan Tuhan. Bisa jadi cum laude itu bodoh. Ya, karena Alkitab berkata apa yang pintar bagi dunia itu bodoh di hadapan Allah. Ya, siapa yang pintar di hadapan Tuhan? Alkitab berkata, karena itu janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Orang yang pintar di hadapan Tuhan, orang yang ngerti kehendak Tuhan. Ya, jadi walaupun kita S2, S3 kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, saya banyak ketemu orang-orang pintar. Waktu saya tanya, kamu ngerti nggak kehendak Tuhan atas hidupmu? Jawabannya gini, apa ya maksudnya? Banyak kan anak-anak lulusan luar negeri, ditanya kamu ngerti kehendak Tuhan nggak dalam hidupmu? Apa ya maksudnya? Aduh ya, please deh. Ya. Mikirin hidup di sini aja yang di depan saya udah bingung bagaimana mikir apa sih kehendak Tuhan tuh maksud lo? Ya, banyak saudara orang-orang yang pinter secara otak tapi bodoh secara kepekaan kerohanian. Nah, bagaimana saudara supaya kita ini bisa bertumbuh punya iman dan bertumbuh dalam karakter? Orang-orang yang jauh dari Tuhan dikatakan ayat 19, karena itu perasaan mereka telah tumpul. Ya, sehingga apa? Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. Ya, karena mereka ini pikirannya, perasaannya tumpul, pikiran gelap, perasaan tumpul. Ya, kita lihat saudara, keadaan di sekeliling kita, orang-orang hidup dengan perasaan yang tumpul, artinya apa? Enggak punya perasaan lagi. Udah kayak robot. Kemarin kita dengar berita menyedihkan, 2 orang lansia meninggal di satu rumah sudah berbau busuk. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang-orang di sekelilingnya perasaannya tumpul. Ya, coba saudara itu punya, ya, anaknya juga sudah nggak bisa diharap. Ya, ini akhir zaman saudara. Ya, anak-anak itu nggak ada lagi yang memperhatikan orang tua. Tapi saya berdoa anak-anak di sini memperhatikan orang tua. Amin. Ya, kalau kau diberkati, ya berkati juga orang tuamu. Ya, bukan soal orang tua saya sudah kaya, saudara memberi perhatian, saudara mengasihi dia, itu juga adalah satu bukti bahwa kita ini punya perasaan gak tumpul. Yang kedua, oke lah anaknya sudah tinggal jauh, nggak lagi tahu bapak mamanya. Yang kedua tuh ada orang tetangga itu loh, ya bertetangga itu kan ngerti ya kalau oma opanya itu udah nggak keluar ya, kan harusnya punya perasaan lah ya. Ini kok opa oma ini sudah berhari-hari nggak keluar, ini ada apa ya, ketoklah pintunya. Ayo saudara, kita hidup sekarang itu coba ya, perasaan kita harus punya kepekaan. Saudara lihat orang di sekelilingmu, nih kasihan susah kayaknya ya. Saya tergerak nih ngasih dia beras, ngasih dia sembako, ngasih dia duit. Amin. Nggak ada amin, pelit semua ini jemaat di sini.
Ya, benar ya. Kalau kau mengenal Tuhan dengan benar, karaktermu diubahkan, ya, kau punya kepekaan. Saya tadi malam ke toilet, lihat pembersih toilet, saya selalu saudara berbagi sama orang-orang pembersih toilet. Mbaknya itu perutnya besar sekali, lagi hamil. Ya, saya keluar dari situ, ya saya ambil uang dari tas saya, Mbak ini buat Mbak. Dia nangis saudara sampai, Bu ini apa? Ini berkat buat Mbaknya. Ya Allah, loh itu bagi kita kan sebenarnya nggak seberapa saudara keluarin uang. Ya jangan kasih 5.000 juga, keles. Orang Kristen tuh banyak yang pelit saudara. Pakainya tas bermerek. Dari atas sampai bawah bermerek. Ngasih orang 10.000, 20.000. Kasih orang tuh sampai dia terasa. Amin. Nggak ada amin lagi. Ampuni Tuhan, ampuni. Ya, ampuni saya atau ampuni mereka, saya enggak tahu. Ya, benar saudara. Jangan tumpul perasaanmu. Kadang-kadang itu bagi kita, ya mungkin uang makan kita sehari 100.000, 150.000 atau 200.000. Ya tapi bagi orang mungkin dia hari itu sudah nggak ada beras di rumahnya. Kita kasih, dia nangis, dia melihat Tuhan loh lewat hidup kita. Amin saudara. Ya jangan tumpul perasaanmu. Hari-hari ini kalau kita mengenal Tuhan, maka kita itu nggak tumpul. Ya jangan saudara, kita harus punya kepekaan yang lebih lagi. Dan dikatakan di sana bahkan mereka ini bukan hanya telah tumpul perasaannya, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, jauhkan diri kita dari persinahan, percabulan. Ya jangan lagi saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, sekarang itu memang banyak orang-orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bapak-bapak di luar sana banyak wanita yang berpenampilan seksi. Yang memang sengaja berpenampilan seperti itu untuk menggoda. Ya saya ceritakan berapa kali saya sama suami di bandara, di kafe. Ada saudara ani-ani datang duduk di depan suami saya pakai rok mini. Dia pangku kaki begini supaya pahanya kelihatan suami saya. Ya, memang begitu sekarang. Dia sengaja menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Makanya bapak-bapak yang peka, ya langsung balik badan. Amin bapak-bapak. Ya, untung suami saya langsung ambil kursi, dia pindah membelakangi perempuan itu. Ya, tapi saya nggak tahu sih kalau nggak ada saya. Ya, sekarang ini geri orang-orang itu. Ya, makanya yang perempuan juga tolong pakai baju itu yang sopan, yang rapi. Ya, supaya kau itu jangan jadi batu sandungan. Ya, dengan penampilanmu orang akhirnya birahi. Yesus berkata, kalau seseorang laki-laki melihat perempuan lalu timbul birahi dalam dirinya, dia sudah berbuat zina. Nah, pertanyaannya kenapa laki-laki lihat perempuan ini terus birahi? Berarti penampilannya yang ada roh zina, roh najis. Orang Kristen ya kita berdoa loh supaya kita ini dibaharui bukan hanya dalam iman tapi juga dalam karakter. Ya, sekuat-kuatnya iman kalau digoda. Bapak-bapak, biar iman kuat, bapak-bapak bilang ya, roh memang penurut, tapi daging lemah katanya ya. Jadi sekarang saudara dikatakan karena memang ada orang-orang yang sengaja menyerahkan tubuh mereka, ya dikatakan di sana ngeri loh, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dikerjakan dengan serakah, tidak ada rasa takut berdosa. Ya kalau hari ini engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, masih ada rasa takut akan Tuhan, bersyukur masih ada Roh Kudus. Jangan kau sudah dengan serakah mengerjakan segala macam kecemaran, tapi kau udah gak punya rasa takut lagi, bahaya saudara. Ya ayat 20 dikatakan, tetapi bilang sama-sama, kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus, insya Allah. Ya, tapi jemaat di Bogor ini tidak demikian, tidak seperti yang tadi itu. Karena kita telah belajar mengenal Kristus, ya harusnya ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang
Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, kita tidak demikian lagi. Dulu kita seperti itu. Tapi sekarang kita nggak demikian karena kita telah belajar ya dan telah mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata. Apa itu kebenaran yang nyata dalam Yesus? Apa kebenaran yang kita pelajari selama ini? Ayat 22 baca dengan suara keras. Ini loh kebenarannya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ternyata Alkitab bilang ini loh kebenaran yang kita terima, yang ini. Kalau saudara mendengar pengajaran kekristenan ya yang lain ya itu hati-hati. Harusnya pelajaran kekristenan yang benar itu ini. Berhubung yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Dengan kata lain semua orang Kristen itu harus berubah. Manusia lamanya dibuang. Saya ini dulu Debbie yang lama. Ya, Debbie yang lama yang hidup tadi nggak mengenal Allah itu apa? Ya, saya ini pemarah, saya melakukan banyak dosa. Tapi ketika saya mengenal Yesus, saya harus meninggalkan Debbie yang lama itu supaya saya hidup dalam hidup yang baru. Kenapa? Karena hidup lama Debbie yang lama itu berjalan kepada kebinasaan. Nah, ayat 23 dikatakan apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi saudara, kita semua harus dibaharui. Pertama dari roh kita. Perjumpaan dengan Tuhan dimulai dari manusia rohani. Kalau manusia rohaninya mati, maka sudah pasti tidak mungkin pikirannya dibaharui. Tidak mungkin hidupmu dibaharui. Orang yang manusia rohnya mati, dia akan tetap sama seperti itu. Makanya orang kalau sudah hidup baru, dia pasti berubah hidupnya. Yang harus dibaharui pertama itu roh kita. Kita ketemu dengan Tuhan, dengan manusia roh kita, lalu kita mulai berubah dalam pikiran. Ya, kalau engkau sudah berkata engkau sudah menerima Yesus, tapi pikiranmu masih gelap, masih sia-sia yang kau pikirkan, maka itu artinya rohmu belum dibaharui. Ayat 24, dan apa? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita tanggalkan manusia lama kita, lalu kita kenakan manusia baru. Dikatakan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi saudara, kita ini pertama diciptakan Tuhan baik. Manusia itu menurut kepada Tuhan. Tapi akibat dosa, gambar diri Allah dalam diri kita itu menjadi rusak. Sehingga manusia hidup dengan keinginannya sendiri, melakukan hawa nafsunya sendiri, dia jauh dari Tuhan. Tapi ketika Yesus datang mati di salib, orang yang menerima Kristus itu rohnya dibaharui, pikirannya dibaharui, lalu kita ini menuju pembaharuan, kita dikuduskan, kita dikembalikan kepada gambar diri Allah yang dulu rusak. Kita ini semua harus lahir baru, tidak ada satu orang pun yang tidak. Semua harus lahir kembali. Makanya ketika Yesus ketemu dengan Nikodemus, seorang pengajar guru orang Yahudi, pengajar agama Yahudi. Yesus bilang sama Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus belum dilahirkan kembali. Dia guru orang Yahudi, pinter, lulusannya hebat. Dia tanya sama Yesus begini, aku harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin aku masuk ke rahim ibuku, aku sudah tua. Lihat saudara, orang pinter ternyata bodoh. Dia pikir dilahirkan kembali itu masuk ke rahimnya mamanya lagi. Ya enggak bisa. Yesus bilang enggak, engkau harus dilahirkan dari roh dan firman Tuhan. Hidupnya harus
rubah. Makanya ya Rasul Paulus bilang, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu saya lahir baru, saya Debbie. Tapi bukan Debbie lagi dalam saya, tapi Kristus. Sehingga saya berubah. Dulu saya kalau pakai baju seksi sekali. Saya dulu pelatih senam aerobik, saudara. Percayalah, jangan tertawa. Saya dulu pernah kurus. Ya, sebelum banyak makan ragi. Ya, setelah suka makan roti ya jadi begini nih saudara, mengembang ke kanan dan ke kiri. Dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Kalau pakai baju itu nggak seksi, nggak seneng. Ya, harus seksi supaya jadi perhatian orang. Ini sakit jiwa sih. Ya, gila, agak gila. Tapi bagi saya dulu kebanggaan. Tapi setelah saya menerima Yesus, saya jadi malu dengan penampilan saya yang dulu. Saya jijik. Ya, saya bahkan merasa malu. Makanya Rasul Paulus juga bilang, setelah aku dalam Kristus, aku malu dengan kehidupanku yang lama itu. Semua orang-orang ketika dia menerima Yesus dilahirkan kembali, dia merasa malu. Dulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Tidak ada lagi yang kita pengeni, cuma pengen kenal Yesus. Amin saudara. Ya, harusnya begitu loh, kita dibaharui sehingga apa? Kita ini diciptakan menurut kehendak Allah dalam kekudusan. Ini dulu. Nah, setelah engkau dibaharui, dosamu dihapuskan, baru itu bisa kau nyanyi. Saat berdoa Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu. Hidup berdosa nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu. Malaikat bilang pret. Ya. Jangan salah, makanya banyak orang Kristen itu salah. Dia sudah terlalu pede. Ya, berdoa itu aku percaya engkau bukakan tingkap-tingkap langit. Hidupmu aja enggak berkenan sama Tuhan. Lalu terus Tuhan buka tingkap langit, urusannya apa? Waktu kita berkenan, hidup kita dirubah menjadi manusia baru, Tuhan berkenan, maka Yesus bilang, apa yang kau minta? Maka aku akan menjawab. Amin saudara. Ya. Tidak bisa sembarang saudara hidup ini. Ya, dikatakan dari situlah kamu akan dibarui, diciptakan kembali menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hidup dalam kekudusan? Nah, ini caranya saudara. Buka ayat yang ke-25, dikatakan di sana. Karena itu, baca sama-sama. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Pertama kali kalau hidup kita mau dibenarkan, bilang kanan kirimu terutama suami istri, bilang jangan ada dusta di antara kita. Cepat ngomong suami istri. Ya, itu dulu. Nah, ini udah mulai banyak yang kena ini. Ya, mulai banyak yang kena ini. Kita ini manusia baru yang berkenan sama Tuhan atau tidak? Tanda pertama, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Kalau ada kebohongan yang kau simpan dalam hidupmu, kalau ada dosa yang kau tutupi dalam hidupmu, itu tanda pertama engkau belum dibaharui di dalam roh dan hidupmu belum berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup berkenan sama Tuhan tidak ada lagi dusta yang dia tutupi dalam hidupnya. Dan itulah hidup yang berkemenangan. Karena kalau kau tidak menyimpan kebohongan, maka setan itu tidak mungkin bisa mengintimidasi engkau. Orang yang hidup menyimpan dosa dan kebohongan, itu hidupnya pasti gak damai sejahtera. Maka kau mulai migrain, sakit kepala, jantung berdetak-detak cepat. Ya, tensi naik, maka mulailah semua penyakit akan datang berakibat dari dusta yang kau tutupi. Bapak-bapak, jangan ada dusta terhadap istrimu. Jangan juga ada uang yang kau sembunyikan dari istrimu. Itu juga dusta bapak-bapak. Hello? Ya, harus terbuka semuanya. Hidup ini enak kalau kita ini semua terbuka.
Bahkan setan gak bisa intimidasi kita. Siapa orang yang hidup berbahagia? Orang yang hidup dalam kekudusan. Mereka orang yang paling bahagia. Bukan orang kaya. Orang kaya kalau banyak dustanya, penyakitan, biar kau kaya. Jantungmu berdebar-debar karena kebanyakan bohong. Ya, apalagi kalau hidup pakai uang hasil curian. Uang korupsi. Itu gak mungkin saudara. Gak mungkin sejahtera. Jangan tertipu dengan hidup ini, dengan dunia ini, dengan kekayaan. Ya, kalau ada dusta dalam hidupmu, ya ini nomor satu. Makanya saudara, setan itu mendakwa kita. Saya ingat kesaksian yang saya pernah cerita, ada satu orang ya pejabat, dia bertobat terima Yesus. Ya waktu itu gara-gara dia divonis dokter sakit dan kata dokter umurnya tinggal beberapa bulan saja. Lalu dia ketakutan setengah mati. Lalu dia bilang, Tuhan kasih aku kesempatan hidup. Lalu Tuhan bilang, buat apa tak kasih kamu kesempatan hidup? Untuk kamu terus berbuat dosa, kamu simpan kebohongan dari istrimu. Ya lalu dia bilang, enggak Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan aku umur panjang, aku akan hidup memuliakan nama Tuhan. Lalu dia dengar suara Tuhan audible, oke, aku beri engkau kesempatan. Tapi syaratnya yang satu syaratnya, dia tanya apa itu Tuhan? Akui semua dosamu kepada istrimu. Itu langkah awal dari pertobatanmu. Waduh, dia berpikir umurnya kata dokter tinggal beberapa bulan. Tapi kalau dia ngaku dosanya sama istrinya bisa jadi tinggal beberapa hari. Ya enggak bapak-bapak? Dia lebih terancam ini, ngaku dosa sama istri. Itu hal yang paling ditakuti oleh semua suami. Ya enggak bapak-bapak? Enggak ya bapak-bapak, di sini semua sudah bertobat. Sudah tidak ada dusta lagi ya. Lalu saudara akhirnya dia bilang gini, ya udahlah sama-sama mati. Ya, aku ngaku mati, enggak ngaku ya mati. Jadi ya sudah aku ikuti. Dia panggil istrinya. Dia bikin pengakuan dosa. Dia bilang 2 hari Bu, saya ajak istri saya keliling kota Jakarta. Untuk apa? Nunjukin di situ ada perempuan yang saya simpan, di situ ada perempuan, di situ ada, di situ ada, di situ ada. Banyak sekali perempuan yang dia simpan. Memang orang-orang ini kalau nggak bertobat mending mati aja. Memang buat apa kau hidup? Jadi alat setan kau. Ya, sekarang kan banyak memang pelakor yang mengincar bapak-bapak yang punya duit. Ya, dia nggak mau kerja, pengen punya apartemen, pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri, jadi ani-ani. Ya, memang banyak. Jadi ani-aninya banyak saudara. Dia pejabat, punya duit. Istrinya dikasih tahu akhirnya, saya kan udah mau mati ya. Saya mau akui dosa. Ada perempuan di situ, ada perempuan di situ, ada perempuan di situ. Istrinya syok. Istrinya bilang, saya tahu Bu suami saya ini memang bangsat. Sampai ngomong begitu. Tapi saya tidak nyangka sebangsat itu Bu. Loh sampai kaget istrinya. Astaga Bu, ya ampun saya ini. Padahal istrinya itu dulu bukan Kristen. Jadi Kristen karena ikut suaminya. Malah istrinya jadi pendoa. Tiap hari berdoa. Tapi saya percaya itu cara Tuhan. Itu jawaban doa istrinya. Makanya ibu-ibu, kalau kau sudah tidak bisa kendalikan suamimu, doa, duduk di kaki Tuhan. Tuhan hajar suamiku Tuhan, hajar. Gak apa-apa, saya yang suruh. Saya yang tanggung jawab sama Tuhan. Jangan takut bilang hajar. Kenapa? Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Yang dianggapnya anak. Kalau suamimu masih dikasihi pasti dihajar. Tapi kalau udah gak dikasihi dia mati lagi selingkuh. Urat jantungnya satu digunting sama malaikat. Mati dia di tempat selingkuhan. Ada kan bapak-bapak saudara meninggal ya di daerah Pluit sana. Tiap pagi bapak ini jalan kaki. Istrinya taunya dia jalan kaki. Ya ternyata dia jalan-jalan. Tiap jam 5 pagi keluar jalan kaki di komplek. Saudara tahu tiba-tiba bapak ini mati kena serangan jantung. Di rumah janda di komplek itu. Malu enggak? Terbongkarlah satu perumahan syok. Jandanya juga kan enggak bisa bikin apa-apa. Mati serangan jantung lagi begitu. Jadi tiap pagi ternyata bapak ini lari. Keliling komplek dan selalu mampir ke rumah janda. Ngeri saudara. Dan istrinya itu pikir suaminya tiap pagi
lari-lari. Ternyata lari dari kenyataan. Ngeri. Dan Tuhan tuh kan gak bisa ditutupi. Makanya hati-hati bapak-bapak. Ya kau berbuat aneh-aneh, istrimu berdoa. Didengar malaikat, didengar Tuhan. Lagi selingkuh di rumah janda, mati kena serangan jantung. Jandanya syok dong, panggil security. Ya kebongkar kasusnya. Tapi untung bapaknya udah mati. Ya dia udah gak melihat muka istrinya. Tapi dia buka mata di neraka. Karena lagi selingkuh matinya. Gak sempat bertobat. Lagi enak menikmati dosa. Jangan simpan dusta. Jangan simpan kebohongan. Siapapun engkau. Hari ini hidup dalam kekudusan. Ya, tanggalkan dosa, buang semua. Yang ada kepahitan, yang ada apa yang tidak berkenan, buang saudara. Ya, akhirnya bapak itu ngaku sama istrinya. Singkat cerita, ya, dia bilang biasanya suami saya itu tiap pulang bu, lama baru sampai di rumah. Jam 2 malam saya telepon masih marah-marah. Saya ini masih tugas, enggak usah telepon-telepon. Kalau udah selesai saya pulang. Selingkuhannya banyak ya. Pulangnya jam 4 sore. Jam 5 di tempat satu. Ya, jam 6 pindah ke tempat satu. Jam 7 pindah lagi ke tempat satu. Ya, mirip-mirip Salomo ya. Jadi sampai rumah jam 2 malam. Tapi setelah rohnya dijamah Tuhan. Istrinya bilang jam 4 pulang kantor. Jam 5 sudah di rumah. Sudah di ruang studio bu, dengerin khotbahnya Ibu Debbie, terus dia di situ, dia denger semua khotbah-khotbah, karakternya berubah, akhirnya dia disembuhkan Tuhan. Sampai hari ini dia masih ada, dia hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh terjadi perubahan dalam hidupnya. Saudara, ya ketika orang dipulihkan, dari awal pertama itu buanglah dusta. Sekali lagi suami istri boleh lihat-lihatan ngomong, jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan ada dusta. Saudara, lalu dikatakan begini ayat 26. Nah, ini juga caranya untuk kita berubah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah boleh enggak? Semangat sekali. Langsung boleh. Ya. Marah itu manusiawi, bukan boleh sih. Marah itu manusiawi, kadang kita keceplosan. Karena itu salah satu emosi memang yang Tuhan sediakan dalam diri manusia. Tetapi dikatakan kalau kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Berarti marahnya marah yang kudus. Bagaimana marah yang gak berbuat dosa? Ya, bagaimana itu marah tidak berbuat dosa saudara? Omongin di depan. Ya kasih tahu di depan, jangan kau simpan di hati. Ya kalau kau marah kasih tahu. Kita suami istri, kalau ada yang kita nggak suka kasih tahu. Yang nggak suka suami, aku tuh nggak suka ya kamu itu tadi begini. Tapi selesai. Jangan ada kepahitan. Jangan 3 hari 3 malam nggak bicara. Itu kau sudah berbuat dosa. Alkitab bilang jangan sampai ya matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi usahakan sebelum matahari terbenam sudah padam amarah kita. Tapi tidak usah ditunggu. Tunggu dulu matahari belum terbenam. Saya tunggu sampai matahari turun. Ngapain sih saudara? Kalau jiwamu sehat, hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus, ya habis marah berusaha tenangkan diri dalam nama Tuhan Yesus. Tarik napas, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan Yesus, ampuni aku. Udah selesai. Suami istri berbaikan lagi. Kita ini kan sering kali marah di jalan aja soal nyetir kita bisa marah toh. Bisa kan suami istri? Di jalan sering gak bapak-bapak marah sama istrinya? Karena istrinya lebih pintar dari Google Map. Ya, pernah enggak bapak-bapak jengkel? Enggak usah pura-pura. Ya, bapak belok kiri ya istrinya bilang, kanan, harusnya kau lihat kanan. Enggak, ini kiri. Ya kalau dengar Google Map kan 500 meter belok ke kanan. Teman saya di Solo ngomong gini, kalau saya bu nggak pernah pakai Google Map. Ini loh, dia tunjuk istrinya, lebih dari Google Map. Malah kadang keluar, bodoh, goblok.
Nah, Google Map kan enggak ada itu. Istri saya ada. Ini makanya saya enggak pernah pakai Google Map. Ya, biarin aja dia yang hidup. Ya, karena biar ada Google Map dia lawan, Bu. Dia lebih satelit daripada satelit. Google Map kan pakai satelit, dia langsung dari Tuhan soalnya. Enggak pernah salah istri itu. Ya. Iya enggak bapak-bapak? Di jalan kan kita sering jengkel tuh sama istri. Ya, karena saya juga sering begitu. Jadi saya pengakuan dosa ini ya. Ya, tapi kan setelah itu nggak usahlah kita sampai emosi, nggak bicara, nggak omongan sampai di rumah nggak bicara. Ya itu tanda bahwa kau tuh belum bertobat loh. Ya, manusia rohanimu itu belum dibaharui loh. Kau punya iman tapi pembaruan karakternya belum dan doamu nggak mungkin dijawab. Kalau yang masih seperti itu nggak boleh nyanyi. Saat ku perlu Tuhan tahu. Ya, Tuhan bilang saya tahu kau marah-marah terus sama istrimu. Ya, jadi jangan saudara ya. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa dalam marahmu. Apalagi waktu marah keluarin kata-kata kotor. Makian, ya, umpatan, keluarin kata-kata yang bukan firman Tuhan. Ya, kita itu berbuat dosa saudara. Ayat 27 dikatakan di sana, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan sama iblis. Ya, karena iblis itu kerjaannya waktu Ayub saudara dicobai, Tuhan itu jadi dikatakan pada waktu itu iblis menghadap kepada Tuhan. Pertanyaannya, boy bisa nggak iblis menghadap sama Tuhan? Bisa, karena Tuhan kasih akses untuk iblis. Alkitab berkata iblis itu kerjaannya, iblis Tuhan tanya, dari mana kamu iblis? Dari jalan-jalan berkeliling. Jadi pekerjaan setan itu jalan-jalan keliling-keliling. Nah orang yang kerjaannya tiap hari jalan-jalan keliling-keliling, itu temennya. Nggak jelas arah, jalan-jalan keliling-keliling terus nggak betah di rumah, itu kau temennya. Ya, karena Tuhan tanya, dari mana kau iblis? Saudara baca kitab Ayub, dari jalan-jalan berkeliling-keliling. Lalu Tuhan bilang, kau sudah lihat hambaku Ayub? Sudah. Ya, dia saleh kan? Oh iya. Jadi iblis itu kerjaannya yang kedua. Yang pertama dia jalan-jalan keliling untuk apa? Lihat-lihat hidup kita. Ya, jadi iblis itu bisa lihat kita saudara. Yang kedua, dia itu kerjaannya mendakwa kita di hadapan Tuhan. Ya, iblis itu mendakwa. Iblis bilang, itu loh. Iya, tadi baru dari gereja, tapi tuh di mobil sudah berantem. Tuhan tuh lihat diam-diaman berdua. Berantem toh. Nah itu iblis tahu saudara. Ya, jadi hati-hati, jangan beri kesempatan sama iblis. Ya, saya dulu pernah kan sama suami saya marah saudara. Saya pelayanan gak dijemput-jemput. Saya bilang, saya sudah selesai. Dia bilang, iya kamu keluar aja, tunggu di depan itu karena ya saya lagi mau putar balik. Jadi saya udah pamit dong, mereka masih makan-makan. Bu saya pamit, ibu enggak usah antar, saya tak tunggu di luar, suami saya sudah mau jemput saya. Saya tunggu di luar, saya tanya suami berapa menit? 15 menit, oh iya saya kira-kira tinggal 5 menit saya keluar. Ya saya tunggu di situ panas saudara, ya masih bisa pertama, haleluya puji Tuhan ya. Walaupun panas, 10 menit enggak datang. Ya, sudah telat 15 menit enggak datang. Saya berdiri di situ sudah hampir setengah jam, keringetan basah kuyup saya saudara. Ya saya bilang, udah di mana? Dia bilang, tinggal putar balik 5 menit lagi, 5 menit lagi. Memang kan di Jakarta ini ya kalau tinggal putar balik itu nggak bisa menjadi alasan ya kalau ada macet apa-apa ketahan. Saya emosi saudara, saya marah saudara. Ya udah keringet basah kuyup, akhirnya suami saya datang. Kira-kira dalam keadaan marah begitu saya masuk mobil buka pintu, ya saya ngomong apa sama dia? Ya, saya buka pintu, I love you, I need you, I want you. Gila itu kalau gitu. Ya, saya buka pintu ya marah lah saudara. Saya masuk, saya duduk, katanya cuma ya, saya banting pintu, prak. Orang kan kalau marah sakit jiwa toh. Iya saudara, kita nih kalau marah sakit jiwa loh. Karena jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Waktu pikiranmu dirusak iblis, perasaanmu jadi marah, kehendakmu banting pintu. Ini gila ini, sudah dikuasai setan. Akhirnya sepanjang jalan, untung suami saya itu orang Solo. Jadi saya, dia diem aja, diem.
diam 1000 bahasa. Ya, itu juga saya masih gila. Kalau diajak bicara tuh jangan diam. Coba kalau dia jawab, tambah gila nggak saya? Nah itu, ya tapi itulah perempuan susah dimengerti. Akhirnya kita diam-diaman saudara. Nah diam-diaman tapi kan hatinya lagi panas nih. Nggak diberesin. Saya lihat dia nyetir saudara, lari di tol di dalam kota 150. Ya, mau sampai 200. Lalu Roh Kudus ngomong gini, suamimu juga lagi gila, kau juga gila. Dia nggak pernah nyetir dalam kota lari begitu. Sebentar lagi kalian berdua, kalau kecelakaan, dua-dua masuk neraka kau. Iya, lalu suara itu bilang, ya udah berdamai aja, minta maaf sama suamimu. Nggak maulah, dia yang salah kok. Dalam hati saya nih, Roh Kudus bilang, nggak usah peduli siapa yang salah, ya supaya kamu itu lihat suamimu nyetir begitu loh. Saya juga jadi takut nih, ya deg-degan. Ya udah kamu duluan minta maaf. Enggak, harus dia yang minta maaf duluan. Dia diam terus, injak gas, sakit jiwa. Saya juga sakit jiwa, orang marah itu sakit jiwa. Kenapa bisa ada orang marah bunuh istri, ya? Ada orang marah bakar suami, ya modelnya pakai jilbab ibu-ibu. Aduh tenang, teduh, suaminya dibakar loh hidup-hidup. Itu kan sampai jiwanya nggak terkendali. Saya lihat begini, ih Tuhan ya ampun dia injak gas sampai mau 200 di dalam kota ini. Rame keadaannya nih, mati kita nih, mati benar-benar kecelakaan nih, masuk neraka nih berdua. Sia-sia pelayanan saya nih puluhan tahun. Lalu Roh Kudus bilang, pegang tangannya dia. Udah kamu kalau nggak mau ngomong maaf, pegang aja tangannya, dia sudah tahu bahasamu itu. Saya ini mau angkat tangan saudara kayak orang kena stroke. Turun lagi. Ini loh orang sakit jiwa, perhatikan. Waktu setan ambil alih hidupmu, kau biarkan marahmu itu. Iya, Roh Kudus bilang pegang lagi tangannya, saya mau pegang. Turun lagi saya, nggak mau. Ya sampai akhirnya saudara, Roh Kudus tuh bilang gini, kamu tahu nggak? Kamu duduk di mobil itu, setan di tengah-tengahmu loh. Saya dikasih gambaran, setan duduk di tengah kita sambil giniin saya, goblok, suami saya goblok. Hamba Tuhan, ya sakit jiwa. Saya lihat nih setan kok menguasai kita ya. Akhirnya saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya tanggalkan ego saya Tuhan. Saya cuma enggak mau setan ikut di mobil saya. Saya bilang setan di belakang ada truk. Kau numpang di truk belakang. Kau harus turun sekarang dari mobil saya. Saya tidak mau memberi kesempatan kepada iblis. Bahaya kalau kita buka celah. Lalu saya angkat tangan saya pegang tangan suami saya. Ya saya bilang, sorry ya kita enggak usah marah-marah gini. Lalu dia natap saya sambil ngomong, dari tadi kek. Orang Solo begitu. Lalu langsung gasnya turun. Zet, ya 80. Jiwanya normal kembali. Saudara mengerti kalau setan itu mengambil alih hidup kita. Ya, jangan beri kesempatan pada iblis. Kenapa ada orang saling bunuh? Karena suruh iblis masuk. Ya, suami istri berantem, istrinya bilang, "Ya udah kalau gitu bunuh saja aku, bunuh saja aku." Setan lagi jalan-jalan keliling. Dengar, ada orang suruh bunuh. Setannya mampir ke rumahnya. Suaminya dihinggapi, ya istrinya disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Setelah mati baru gini, kenapa aku melakukan itu? Banyak orang jiwanya diambil alih, dikendalikan sama iblis. Makanya jangan beri kesempatan pada iblis. Coba suami istri lihat-lihatan bilang, jangan kita kasih kesempatan sama iblis. Lihat istrimu cepat. Perintah ini. Ada suami-suami gak mau lihat istri nih. Ya, jangan lihat istri orang, lihat istri sendiri. Jangan lihat suami orang, lihat suami sendiri. Ya, bilang jangan beri kesempatan sama iblis ya. Ayo kita sehatkan supaya saudara itu jangan berpikir sudah beriman di gereja. Kalau karaktermu nggak dibaharui, kau nggak bisa masuk surga. Amin saudara. Ya. Lalu ayat 28 berkata begini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ya, yang pencuri jangan pencuri lagi. Pinjam duit 100 nggak balikin itu pencuri namanya. Ya, balikin kalau pinjem. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Ya.
Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ingat, kita hidup bukan hanya untuk mencukupi diri kita. Tidak cukup sampai di situ. Kalau saudara hanya cukup hidup bagi dirimu sendiri dan kau tidak punya sesuatu yang bisa kau bagikan ke orang lain, berarti hidupmu belum berdampak. Amin saudara. Bekerja keras, jangan malas, jangan minta-minta, jangan pinjam kanan kiri. Saya sangat percaya Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk bisa bertahan hidup. Pekerjaan tuh banyak. Ya, kalau kau gengsinya enggak terlalu tinggi. Ya, tapi banyak orang itu kan enggak dapat pekerjaan, kenapa? Gengsi. Enggak mau melakukan pekerjaan yang biasa. Saya dulu saudara nikah sama suami saya, kami susah. Saya nggak mau minta uang kemana-mana. Kita jualan jus di pinggir jalan. Ya, ada orang gereja, saya pinjem, ya Pak saya boleh pinjem tempatnya ruko di depannya nggak? Kalau ini sore Bapak sudah tutup tokonya kami jualan jus. Oh iya pakai aja Bu. Ya, di depan emperan toko. Dia tutup toko, kita di depan kasih gerobak. Ya, dari siang saya mulai jualan di situ, sore tutup toko sampai jam 12 malam. Saya sudah hamba Tuhan. Ya, saya sudah hamba Tuhan. Saya enggak malu. Saya lebih malu kalau pinjam 100 sama orang. Lebih baik saya, ya biar nggak apa-apa, sampai ada teman-teman saya pelayanan, ya ampun Deb, Daniel, kalian bisa sampai kayak begini tuh ngapain sih? Enggak apa-apa. Saya enggak malu kok, daripada saya mencuri atau saya minta-minta sama orang. Saya nggak apa-apa begini, saya nggak malu. Sampai jam 12 malam, ya beresin tikar, pakai tikar kalau orang mau duduk di situ, ya cuci piring kotor segala macam, kita pulang ke rumah. Lumayan saudara. Ya, daripada engkau meminta-minta, ini loh yang namanya orang beriman tuh begini. Banyak orang Kristen ngomong beriman, tiap minggu ke gereja, hidupnya minta-minta, nggak jadi berkat. Ya, dikatakan di sini bekerja keraslah. Lakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu sendiri supaya kamu dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau hidupmu hanya cukup bagi dirimu sendiri, maaf, kau belum dikenal di sorga. Ya, hidupmu itu harus sampai berdampak buat orang lain. Engkau bisa menolong hidup orang lain. Itulah hidup yang berarti di mata Tuhan. Untuk tolong orang gak harus tunggu kaya. Gak harus tunggu kau punya mobil 5 dulu. Ya, saya pernah bersaksi uang saya tinggal 50.000, ada orang pinjam 50.000. Ya, saya berdoa Tuhan bilang relakan tinggal 50.000, dipinjam 50.000, anaknya sakit. Saudara, kalau engkau hanya hidup bagi dirimu sendiri saja, maka kau belum ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kau harus hidup dan bisa menolong orang lain, itu baru kau ada apa-apanya. Setidaknya bagi diri kita sendiri, jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Cuma pinjem utang-utang, saudara hari-hari ini banyak terlibat utang online, akhirnya mati bunuh diri, setan terus bekerja. Saya berdoa, yang terakhir ayat 29 dikatakan di sana, saudara, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Itu tanda engkau sudah dibaharui dalam Tuhan. Mulutmu tidak sanggup lagi mengucapkan kata-kata kotor, makian. Ya, banyak orang Kristen ngaku Kristen, ya tapi mulutnya kotor. Ya maaf saudara, anak-anak muda kau juga kalau ngomong nggak perlu anjir, ngapain sih harus pakai anjir? Ya, itu kan kata-kata yang nggak bagus ya. Sekarang ini saudara kita nonton film, lihat pergaulan anak-anak, maaf loh, mereka tuh ngomong anjir, ngomong ya maaf ya. Kata-kata kotor itu kok jadi bahasa gaul ya. Kau boleh gaul, tapi gak usah kasih kata-kata kotor. Ya, kau tidak berkenan buat sorga. Ya boleh gaul, tapi gak usah ada kata-kata yang sembrono yang keluar dari mulut kita. Dan ayat 30 berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ingat, Roh Kudus dalam hidup kita itu materai. Ya, jadi kalau tanpa Roh Kudus tidak sah, kau nggak bisa masuk surga. Hanya orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Kenapa kita dimateraikan Roh Kudus? Karena kita hidup dalam kekudusan.
Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, kami mau Tuhan untuk hidup kami sungguh-sungguh dibaharui, untuk hidup kami sungguh-sungguh dipulihkan. Kita nyanyikan pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku Tuhan menjadi yang baru. Karena saudara, Tuhan mau kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini, bangkit berdiri. Ya, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, saudara. Katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar ini menjadi doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita mau terus berkata, Bapa, ubah hidup kami Tuhan. Karena iman tanpa pembaharuan karakter itu adalah sesuatu yang kosong di hadapan Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Kami sedang dipersiapkan Tuhan di akhir zaman ini untuk hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan. Saudara, kita ada di waktu-waktu yang singkat. Waktu kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Semua tanda telah digenapi hari-hari ini. Karena itu mari kita sungguh-sungguh berjuang dalam iman. Kita sudah menerima karunia keselamatan untuk diselamatkan. Tetapi firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, supaya kita tidak kedapatan bercacat. Mari kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan, biar tidak ada dosa, dusta, kebohongan yang aku simpan dalam hidupku Tuhan. Sebab kita bisa berbohong di depan manusia, tapi kita gak akan pernah bisa bohongi Tuhan. Dosamu Tuhan yang tahu. Hari ini kalau ada engkau punya dosa, apapun yang kau sembunyikan, minta ampun sama Tuhan. Kalau itu bisa engkau akui kepada pasanganmu, kepada orang yang ada yang dekat dengan engkau, dengan hamba Tuhan, saudara kasih tahu. Karena permulaan dari pembaharuan hidup di dalam Tuhan, karakter yang diubahkan adalah ketika engkau terbuka dengan semua kebohongan dan dusta. Sebab iblis suka bersembunyi di balik setiap dosa dan kebohonganmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Buka setiap hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Telanjangi perbuatan-perbuatan setan yang jahat di hidup kita. Biar Tuhan berperkara waktu kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan para suami-suami menjadi imam yang benar. Apapun dosa yang sedang mereka hidupi hari ini, hamba tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan mengenal kami pribadi-pribadi. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Karena itu hamba berdoa, Tuhan,
Kau jamah setiap kami pada pagi ini Tuhan. Para istri juga, mungkin ada luka kepahitan yang kami simpan, ada dosa yang kami simpan. Kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan hidup kami. Biar semua yang tidak berkenan kami buang. Manusia lama kami tanggalkan, supaya kami boleh mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Kami boleh kedapatan berkenan dan layak masuk dalam kerajaan surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Bapa